Hari ini gue sedang istirahat dan gue juga pengen ngebahas tentang yang lagi booming tentang narkoba. Di sini pengen menjelaskan lagi yang di sini sejarah narkobanya dulu ya, kita menjelaskan ya. Sejarah narkobanya itu contohnya dari Singapura, Cina, yang kita memakai contohnya Cina lah ya. Cina itu pada tahun 1900 bukan 1900 ya, 1820 terjadinya perang Candu, yang di sini bangsa Inggris melawan dengan bangsa Cina. Seperti itu. Bangsa Cina kalah dalam perang itu dikarenakan adanya perang opium secara dilegalkan oleh bangsa Inggris. Jadi akibatnya dampak dari kekalahan bangsa Cina itu digadaikannya atau negara wilayah Hong Kong jadi wilayah dari kesatuan dari Inggris lah ya, seperti itu. Gimana ceritanya gue nggak begitu paham juga, tapi memang seperti itulah. Jadi Hong Kong itu sebagai korban dari perang candunya itu. Kedua, dampak dari narkoba itu bisa menghancurkan saraf otak atau dengan kelainan ke daya ingat daya otak itu akan menurun seperti itu, dan dapat mengerusak generasi bangsa di masa depan. Ketiga, data dari Indonesia bahwa tahun 2021 4,8 juta orang pernah atau memakai narkoba ya, seperti itu. Dan adanya kasusnya Freddy Budiman yang hukuman mati memang wajib seperti itu ya, kalau seandainya itu karena udah merusak dari bangsa negara kita juga tentunya, secara itu merusak penerus bangsa lah, seperti itu untuk anak muda-mudi lah. Keempat, ini yang pengen gue bahas tentang di instalasi kepolisian sebagai pengayumi masyarakat atau sebagai pelayan masyarakat. Di sini yang sangat terheran-heran banyaknya kasus pihak dari oknum kepolisian yang kasus narkoba. Contohnya di wilayah Toraja yang bandar narkoba yang ditangkap oleh pihak kepolisian juga, dan sesuai dari informasi dari BNNP di wilayah Sulsel bahwa bandar narkoba di situ dilindungi oleh pihak aparat oknum kepolisian, dan juga adanya oknum kepolisian yang ditangkap di hotel daerah wilayah Kelapa Gading atau Jakarta Utara dengan memakai sabu, ditangkap tangan. Dan ada lagi yang Kasat Narkoba Polres Kerawang yang seharusnya menindak narkoba tetapi malah melindungi dan mengedarkan jaringan narkoba di tempat-tempat hiburan malam, seperti itu. Yang kita terakhir ini tentang bintang 2 Irjen Teddy Minahasa ya, oknum kepolisian sekarang lagi berlanjut di dalam pengadilan. Di sini ceritanya seperti ini. Jadi ada suatu bandar narkoba yang ditangkap 40 kg sabu-sabu, dimusnahkan hanya 35 kg, dan 5 kg nya itu diganti dengan tawas. Lalu sebanyak 1,7 kg berhasil diedarkan, tetapi 3,3 berhasil digagalkan oleh pihak kepolisian juga. Jadi di sini sangat mengherankan dan mencenangkan. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang seharusnya polisi mengayomi dan memberantas narkoba, tetapi ada beberapa yang oknum polisian yang sudah banyak memakai narkoba sampai melindungi bandar narkoba. Dan di sini kita sangat-sangat memohonkan untuk supaya agar menindak para anggota oknum anggota kepolisian yang benar-benar memakai narkoba atau mengedarkan narkoba itu, supaya kita sebagai penerus bangsa supaya agar
negara kita semakin maju dan semakin sejahtera, dan kita perlu keadilannya untuk bangsa negara ini. Seperti itu sih bagi gue sih, sangat ya, kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang seharusnya kita sudah lebih maju, dan keadilan yang sudah lebih maju juga, dan untuk kesejahteraan kita harusnya kita sudah memikirkan bagaimana kebutuhan warga negara kita, seperti itu. Dan untuk anak-anak muda yang aku katakan bahwa ya, stoplah narkoba di saat ini juga, dan lakukan yang terbaik dan lakukan yang positif untuk bangsa ini dan keluargamu. Salam.